Hai guys, jadi buat kalian yang udah ngikutin perjalanan aku dari lama banget, kalian pasti udah kenal aku, udah tau aku dari aku bikin video YouTube di LDP, dan juga kalian pasti tahu cerita aku tentang yang pasca penusukan itu. Dan udah lama banget aku jadi content maker di YouTube, kurang lebih 5 tahun. Thank you banget buat kalian yang selalu nontonin video-video aku, video-video LDP, selalu percaya sama kita. Thank you so much. Dan kalian ikutin aku dari aku masih kuliah dan sekarang sudah punya keponakan. Ya, jadi basically hidup aku di sini dan kalian saksinya. Hai, nama gue Pau Pau. Sekarang gue pengen coba bikin tentang kehidupan gue sehari-hari. Ice bucket, ice bucket. Pala lu es banget. Ampun. Distia Magdalena. Kalau bisa sampai ke luar negeri. Sakit nih ya, pusing. Sorry ketawa. Iya. Apa sih kamu? Kok kamu tahu? Kamu tahu duluan. Kalau diinget-inget awal mulai bikin video itu 5 tahun lalu, itu yang tipe-tipe PDKT, bener-bener nggak kebayang kalau misalnya hidup aku, kerjaan aku itu tuh jadi satu di sini gitu loh. Merasa bahwa it's not just a job, it's life, it's my life. Seiring bertumbuh dewasanya aku, penonton-penonton aku juga bertumbuh dewasa, jadi aku merasa bahwa kehadiran aku di YouTube ini itu bukan cuman sebuah pekerjaan, tapi sebuah jati diri. Kita sebagai content maker atau kita selalu tampil di YouTube, otomatis kayak apa yang kita lakuin itu juga kurang lebih menginfluence orang-orang yang nonton, dan dari sana ngebuat banyak yang bikin make up, banyak yang bikin skincare gitu. Dan kalian juga kalau yang sering ikutin aku sering banget review make up ataupun skincare. Ya aku emang suka banget di bagian kecantikan. Tapi satu hal yang sebenarnya masalah aku dari dulu, bahkan dari kecil, kulit aku itu dari SMP, SMA sampai kuliah itu tuh sebenarnya jerawatan parah. Jerawatan parah, bahkan aku pakai skincare apapun yang di luar sana itu nggak akan mempan. Aku pun udah depresi, aku pun stres. Akhirnya aku ke dokter kulit. Di dokter kulit aku dikasih obat minum, dikasih obat oles juga. Aku rutin pakai sampai akhirnya memang jerawat aku sembuh. Tapi ketika jerawat itu sembuh, kalian yang jerawatan juga pasti tahu, tekstur kulit itu nggak akan pernah jadi sama seperti sebelum kita jerawatan. Lebih istilahnya bopeng atau enggak geradakan gitu. Ada bolong-bolong dan bekas jerawat. Tutupin pakai makeup itu bisa, tetap hasilnya nggak akan sehalus kalau misalnya kulit kalian teksturnya bener-bener licin dan halus. Selain masalah tekstur kulit aku yang kurang bagus karena bekas jerawat, aku juga banyak banget bekas luka yang kalau kalian juga pernah nontonin video aku tentang video penusukan itu, aku ada 17 bekas tusukan yang kelihatan. Kalau kalian sekarang nontonin aku, kalian bisa ngeliat bekas-bekas luka aku guys. Di tangan banyak banget. Di sini, terus juga di sini juga ada, dan di muka banyak banget yang sering komen tanya, "Ci, itu mukanya kenapa?" Nah,
Ini karena bekas-bekas luka karena penusukan itu. Kalau dibilang pede, aku sebenarnya pede-pede aja. Tapi pasti kita at least pengen bekas lukanya itu lebih samar daripada yang harus kelihatan banget. Akhirnya setelah konsultasi ke beberapa ahli kulit, mereka menyarankan untuk program laser ataupun dermabrasi. Tapi prosesnya itu nggak enakin banget. Pertama, kita itu akan dianestesi dulu, kemudian kulit kita akan dilukain, dan kalian tahulah yang namanya dilukain pasti ada rasa sakitnya. Setelah denger review yang cukup bagus, akhirnya aku mulai iseng-iseng pakai. Memang sih saat itu aku belum ada kerutan, tapi aku mikirnya kayak pengen cobain aja supaya siapa tahu bisa menunda penuaan dini gitu kan, menunda keriput-keriput yang akan keluar, kenapa enggak. Tapi ternyata setelah aku rutin pakai, aku mulai merasa perubahan dari tekstur kulit aku guys. Jadi pas aku pakai make up mulai kelihatan lebih mulus gitu kan, dan tekstur-tekstur bumpy-bumpy-nya itu tuh yang geradakan itu tuh mulai nggak kelihatan, mulai tersamarkan. Dan lebih senangnya lagi pas lagi ketemu temen gitu, pas lagi syuting juga ditanyain kok mukanya kelihatan lebih putih, lebih cerah, dan itu aku ngerasa ini pasti dari kolagen yang aku konsumsi. Kenapa? Karena aku nggak mengganti skincare aku nggak mengganti juga produk makeup aku, jadi sama-sama aja. Otomatis aku merasa itu perubahan yang dari dalam. Dan akhirnya iseng-iseng aku nge-research tentang kolagen. Ternyata manfaat kolagen itu nggak cuman hanya untuk kulit. Kolagen sendiri itu sudah ada di tubuh kita guys, bukan cuma di kulit tapi ada juga di tulang, di otot, di tendon, di sendi, di rambut, di kuku, pokoknya banyak banget. Tapi kolagen berkurang dengan sendirinya. That's why ketika kita kekurangan asupan kolagen, masalah-masalah kulit mulai bermunculan. Contohnya kerutan, elastisitas kulit kita berkurang, kulit menjadi lebih kusam, bekas-bekas jerawat sulit hilang, terus juga selulit. By the way, selulit itu kalau kalian tahu nggak hanya di orang yang overweight, tapi orang yang kurus-kurus juga gitu muncul selulit. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengan menambahkan kadar kolagen di dalam tubuh kita dengan cara mengkonsumsi kolagen secara rutin. Dengan tahu itu semua, aku jadi sadar bahwa tubuh kita itu butuh banget kolagen guys. Nggak cuma untuk kulit tapi untuk kesehatan seluruh tubuh kita. Jadi dengan kita menjaga tubuh kita dari dalam, otomatis itu akan terpancar keluar juga guys dari kulit kita. Kulit kita jadi kelihatan lebih halus dan juga lebih cerah. Kalau aku sih jadi lebih pede keluar tanpa makeup. Jadi aku sekarang sering banget nggak pakai makeup guys. Setelah itu sambil ngerjain project beauty ini, aku juga nge-research unsur apa lagi sih yang penting juga untuk kulit dan tubuh kita, dan ternyata salah satunya adalah glutathione. Fungsi glutathione itu sendiri untuk meregenerasi dan memperbaiki jaringan kulit kita guys, karena glutathione itu tinggi akan antioksidannya. Di zaman sekarang ini polusi itu semakin meningkat guys, dan makanan yang kita konsumsi seringkali juga nggak sehat. Juga